Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 28 Oktober 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saudara-saudara, marilah berdiri kita menghadap Tuhan yang Maha Mulia. Marilah kita naikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini kami dapat memulai ibadah keluarga. Ya Tuhan, pada malam hari ini di ibadah keluarga ini, kira tuntun dalam pelayan firman-Mu ya Tuhan, pada Ibu Pendeta Matiusa dan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tinggal di hati kami dan kami dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur pujian berdasarkan Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan 10. Mari kita bermazmur. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya
Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan kerinduan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, dan lindungan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu tetap menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami sebagai milik kepunyaan. Sebagai ungkapan terima kasih kami, syukur kami kepadamu, kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Karena itu Tuhan, kami mohon berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar di dalam kuasa tuntunan Roh Kudus kami sungguh-sungguh menjadi bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku-pelaku firman yang berbahagia karena Kristus. Berbicaralah ya Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Di bawah judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit
yang menimbulkan kesusahan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita dan sukacita yang dikaruniakan Kristus menyertai kita sekalian. Dalam lindungannya, kita yakin dan percaya bahwa Ia senantiasa mengaruniakan yang terbaik bagi kita, termasuk kesehatan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 hingga 17. Kalau diperhatikan, diberikan tema atau judul pemberitaan firman, jangan sampai gagal. Nah, tentunya ini punya hubungan dengan isi firman itu sendiri. Kalau pada minggu-minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani yang diberikan penjelasan bagi kita bagaimana kondisi saat surat ini ditulis atau latar belakang surat ini ditulis, bahwa umat Tuhan pada waktu itu berada di dalam penderitaan dan aniaya yang mengakibatkan ada yang bisa meninggalkan Tuhan. Ada yang bisa juga putus asa. Atau terjadi beberapa konflik. Hari ini dalam ibadah keluarga tanggal 28 ini, firman Tuhan justru berbicara tentang praktek kehidupan sehari-hari. Atau penulis surat Ibrani mulai berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Perhatikan saja tadi bacaan kita dimulai dengan kata-kata seperti, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara jemaat, kalau kita perhatikan, maka bagian yang kita baca ini berbicara tentang 3 hal yang penting. Hal pertama adalah tentang tugas dan kewajiban sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen.
tugas dan kewajiban sebagai orang Kristen atau milik Tuhan ini kita lihat di dalam ayat yang ke-13, 12 dan ayat yang ke-13. Artinya bahwa orang Kristen di dalam kehidupan mereka tidak hanya memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi terpanggil dan diingatkan bahwa tugas kita, panggilan kita, kewajiban kita adalah menguatkan mereka yang lemah. Patut diakui bahwa dalam kehidupan baik itu secara pribadi maupun berjemaat sebagai orang percaya, maka seringkali kita temui ada orang-orang yang agak lemah, yang dikatakan di sini dengan istilah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Mereka yang dianggap lemah, yang dilambangkan dengan kelemahan tangan dan lutut ini, menunjuk kepada kelemahan imannya. Yang mudah berjalan, awalnya bersemangat sekali, berjalan mengikut Tuhan, bersama dengan Tuhan, melambung tinggi harapan mereka, keyakinan mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi kemudian tatkala dihadapkan kepada persoalan atau pergumulan, maka mereka mulai melemah. Bahkan kadang memilih meninggalkan Tuhan, memilih jalan yang sesat. Nah, karena itu sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan persekutuan jemaat, lewat firman ini kita dinasihati atau kita diingatkan, orang Kristen diingatkan bahwa kalau kita melihat hal seperti itu, maka hendaklah kita ingat bahwa kewajiban kita, tugas kita dipanggil untuk menguatkan iman mereka. Kita dipanggil dan dipakai oleh Tuhan hadir untuk menyejukkan hati mereka yang tawar, untuk menghadirkan pengharapan di tengah-tengah kehidupan keputusasaan mereka, untuk menghadirkan dalam kehidupan mereka kekuatan iman, sehingga mereka kembali tegak, percaya dan berharap serta bergantung kepada Tuhan. Kita dipanggil memberikan penghiburan dan kekuatan, bukan memberikan penghakiman atau menghakimi mereka. Itu catatan yang perlu diingat. Karena itu, sebagai umat kepunyaan Tuhan, setiap orang percaya hendaknya memahami, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa tugas kita, betapa sukacitanya apabila di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tugas kita yang utama dan terbesar adalah
bisa dapat menggairahkan kembali orang-orang yang putus asa. Bisa kembali membuat orang-orang yang putus asa bergembira atau punya harapan lagi. Bisa kembali dengan pertolongan yang kita berikan. Mereka yang tadinya karena ada tantangan lalu mulai membelokkan jalannya atau tersesat, mereka kembali diluruskan jalannya untuk hidup di dalam dan dengan Tuhan. Inilah tugas kita yang utama dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mempunyai kewajiban ganda. Artinya, kewajiban kita terhadap Allah dan kewajiban kita terhadap sesama kita. Bahwa kita menghadap Tuhan, bahwa kita menjadi milik Tuhan. Kita melayaninya, melakukan tanggung jawab kita, kewajiban kita di hadapan Allah. Dengan hati yang sungguh-sungguh baik, dengan hati yang bersih. Dan kita juga diberikan tanggung jawab untuk di hadapan Allah yang memanggil dan mengutus kita. Kita bersikap melayani sesama kita dengan sungguh dan tulus. Jadi kepada Allah kita memperlihatkan atau kita memberikan hati kita yang bersih, suci dan sungguh untuk memuliakan Dia dengan kata perbuatan kita. Dan kepada sesama kita, kita menunjukkan atau kita memberikan ketulusan dalam menolong, menguatkan mereka, mengangkat mereka dari kelemahan mereka. Memberikan penghiburan, memberikan bagi mereka dorongan semangat untuk hidup berpengharapan, bergantung kepada Yesus Kristus Allah yang hidup. Itu yang pertama yang dikatakan di dalam pembacaan kita. Dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sehingga kalau ada yang lemah yang dilukiskan dengan tangan yang lemah, lutut yang goyah, kaki yang terpelocok. Kita bersama di dalam ketulusan. Karena Kristus dan kasih-Nya, kita membangun mereka. Kita menolong mereka untuk berdiri tegak dan kembali ke jalan lurus memuliakan Allah. Yang kedua, saudaraku, hari ini firman Tuhan bicara tentang tujuan hidup orang percaya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan seterusnya. Jadi pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya punya tugas, kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan. Tetapi kita juga punya tugas dan tanggung jawab. Diingatkan
bahwa kita melakukan semuanya itu karena kita punya tujuan. Ada tujuan hidup yang harus kita capai. Dan karena itu dikatakan ada dua hal yang disampaikan tentang tujuan hidup ini. Yang pertama, kita harus menuju kepada kehidupan damai sejahtera. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa damai sejahtera yang selalu kita ucapkan. Orang Kristen kalau ketemu selalu shalom. Shalom itu punya arti. Shalom itu punya arti tidak hanya kebahagiaan. Karena mungkin kita berhasil, atau kebahagiaan karena kita punya hubungan yang baik dan hal-hal lain yang membawa sukacita. Tetapi yang pertama di sini, hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita bicara tentang hidup damai, hidup yang penuh atau hidup di dalam damai sejahtera, maka firman Tuhan mengingatkan bahwa hal yang paling utama yang mendatangkan kebahagiaan yang paling tinggi dalam kehidupan orang Kristen adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang diingatkan. Hal yang paling tinggi, hal yang paling mulia, dan kalau dibilang yang sangat membahagiakan hidup orang percaya adalah kesetiaan dan ketaatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak hanya kata-kata, tetapi pikiran kita, perbuatan kita, seluruh gaya hidup kita, seluruh pola hidup kita, langkah hidup kita yang didasari pada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Itu adalah shalom atau damai yang sangat tinggi, kebahagiaan yang sangat tinggi. Berarti hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk mencapai ketaatan yang sempurna kepada Allah, di mana terdapat kebahagiaan hidup yang sungguh-sungguh tinggi dan sempurna itu, maka kita dikatakan di sini harus memelihara, kita harus menjaga dan mengupayakan, mengusahakan itu. Bapak Ibu Saudara, yang namanya damai sejahtera itu tidak jatuh dari langit atau tidak jatuh dari Tuhan begitu saja. Tetapi lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa damai sejahtera itu perlu diupayakan, diusahakan setiap saat. Kata yang digunakan di sini dalam ayat yang ke-14 itu, dan kejarlah kekudusan. Jadi hidup dalam damai yang tinggi itu, bahagia yang tinggi itu karena kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan itu harus diupayakan, harus dikerjakan. Seperti orang yang mengejar sesuatu, mengejar dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita bilang damai sejahtera tidak turun dari langit begitu saja bagi kita. Tetapi kita harus mengerjakannya, mengupayakannya. Dimulai dari diri kita sendiri.
dalam keluarga, kemudian di dalam persekutuan jemaat. Tentang tujuan ini, yang kedua yang diingatkan bagi kita, bahwa damai sejahtera itu juga menyangkut hubungan kita yang baik dengan sesama kita. Jadi kalau tadi pertama, kesetiaan dan ketaatan kita yang sungguh kepada Tuhan itu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita atau kebahagiaan yang tinggi. Maka yang kedua bahwa damai sejahtera itu yang kita lakukan atau yang kita usahakan di antara sesama kita. Itu artinya kalau kita bicara tentang damai sejahtera yang harus kita upayakan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Maka yang pertama yang namanya kebencian, yang namanya dengki, yang namanya dendam, itu harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Itu harus dibersihkan dan dihapuskan dari kehidupan kita. Kadang-kadang orang bilang, saya tidak marah. Tetapi nyatanya ada kebencian. Nyatanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita berteriak atau kita mengatakan shalom, damai sejahtera. Tapi masih ada di antara kita, ada dendam, ada dengki, ada kebencian, ada iri hati. Ada hal-hal yang betul-betul merongrong, merusak, bahkan yang membusukkan yang namanya damai sejahtera di antara kita dan sesama kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa untuk mencapai tujuan hidup ini, dikatakan bahwa kita harus kudus, kita harus mengejar damai sejahtera. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau dia tidak hidup dalam kekudusan. Artinya dia tidak hidup di dalam melakukan secara sungguh-sungguh, di dalam menghayati firman itu dan secara efisiensi dan terus menerus berjuang untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Berjuang untuk mencari damai. Tidak hanya dengan Tuhan tapi dengan sesama. Dua hal ini tadi. Memang sebagai manusia kadang-kadang kalau misalnya ada yang dengar, ibu pendeta boleh ngomong. Tapi ibu pendeta enggak rasa, dia kan sakiti hati saya. Dia kan menghina saya. Dia kan katain saya. Saudaraku yang saya kasih. Kalau hal-hal itu yang kita perhitungkan atau kita pikirkan. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Andai kata itu kita tanyakan atau kita terapkan kepada kehidupan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menyelamatkan kita karena kita orang yang baik? Atau karena kita melakukan yang baik kepada Dia? Tidak, saudaraku. Hal yang perlu orang Kristen harus tahu. Bahwa Yesus itu mati. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia berdarah-darah. Untuk orang-orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Bukan untuk orang baik. Bagaimana perjuangan dia untuk menghadirkan atau mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Menghadirkan damai sejahtera Allah itu bagi kita. Itulah yang harusnya kita hayati. Bagaimanapun sakitnya hati kita karena dihina. Bagaimanapun sakitnya hati kita mungkin karena disakiti. Pandanglah kepada Kristus, saudaraku.
Hari ini kita diingatkan bahwa tanpa kekudusan hidup kita tidak melihat Tuhan. Artinya kadang-kadang orang Kristen itu menggampangkan. Kadang-kadang orang Kristen itu menggampangkan. Ya mungkin karena dia rajin gereja, mungkin karena dia pendeta, mungkin karena dia majelis jemaat, atau mungkin karena dia merasa dia suci. Ternyata dalam kehidupannya kadang-kadang melakukan hal yang tidak mencari kedamaian, tidak membawa kedamaian, tetapi menyimpan dendam, menyimpan kebencian terhadap sesama. Jangan kita lupa Tuhan Yesus bilang begini, kalau mau bawa persembahan, pulang dulu, berdamailah dengan saudaramu. Artinya Tuhan Yesus menunjuk kepada apa yang dikatakan dalam firman ini. Ini peringatan besar untuk kita. Lampu kuning bagi kita. Ingat, kalau kita tidak membersihkan hati kita, hidup kita, membuang jauh-jauh kebencian dan kita tidak mengejar damai sejahtera, itu berarti kita tidak hidup dalam kekudusan dan kita tidak melihat Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan bagi kita. Kalau ini terjadi, maka itu berarti kita melenceng, kita keluar dari tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Yang ketiga yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bagi kita adalah untuk menuju kesucian. Untuk menuju kesucian tentunya atau kekudusan, kita harus ingat bahwa ada bahaya. Ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam kita. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-15b sampai dengan ayat yang ke-16. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Untuk menuju tujuan hidup tadi, kita tidak bisa menyangkal. Banyak sekali tantangan, bahaya-bahaya yang mengancam kita. Bahaya yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan. Kehilangan kasih karunia Allah, kehilangan rahmat Allah. Kalau kita baca dan kita perhatikan istilah yang dipakai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka bagian ini sama saja dengan atau dengan kata lain, gagal mempertahankan kasih karunia Allah. Kadang kita gagal mempertahankan kasih karunia Allah itu. Kita sudah tahu betapa besar kasih Allah itu. Kita hidup di dalamnya, tetapi kadang-kadang kita gagal mempertahankannya. Karena ada bahaya-bahaya, ada ancaman. Bisa karena dari diri kita sendiri. Atau bisa karena dari luar. Artinya bahwa karena kelemahan kita, karena kealpaan kita, bisa juga karena egoisme kita, bisa karena keangkuhan kita, bisa karena kita merasa harga diri kita jauh lebih tinggi dari orang lain atau lebih besar dari orang lain. Bisa terjadi kita kehilangan kasih setia Allah atau kita kehilangan rahmat Allah. Kita gagal mempertahankan karunia Allah itu. Pepatah lama bilang, roti yang sudah ada di mulut lalu kita buang, kita keluarkan. Keselamatan yang sudah dikerjakan bagi kita, penebusan pengampunan yang sudah dikerjakan bagi kita,
jaminan kehidupan kekal yang sudah diberikan bagi kita. Kita bisa gagal mempertahankannya hanya karena kita kalah terhadap ujian-ujian atau karena kelemahan kealpaan kita. Yang dikasih contoh di dalam pembacaan kita, misalnya seperti yang dilakukan oleh Esau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ini dulu kita jaga. Supaya dalam kehidupan kita, walaupun banyak tantangan, banyak kelemahan yang kita hadapi, banyak kesulitan seperti yang dialami oleh orang Kristen pada saat surat Ibrani ini ditulis. Tetapi jangan sampai itu melemahkan kita, lalu membuat kita kehilangan kesempatan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kehilangan kasih karunia, rahmat yang begitu agung dan besar yang sudah dikerjakan bagi kita. Hanya karena kita masih mempertahankan ego kita, keangkuhan kita, ataupun harga diri kita dan hal-hal lain. Waspadalah saudaraku, ini merupakan peringatan bagi kita. Bahaya berikut yang perlu kita perhatikan. Dalam ayat yang ke-15 terakhir itu dikatakan, jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita temui ada orang-orang, ada orang Kristen. Karena kita pikir, oh ya, di dalam dia tuh rajin gereja, oh dia tuh pejabat dan lain-lain. Lalu tanpa disadari, kita melakukan hal-hal yang membuahkan kepahitan bagi orang lain. Atau kita dihadapkan, kita bertemu dengan mereka yang dalam kehidupan mereka menghasilkan buah-buah yang pahit. Lewat kata mereka, lewat perbuatan mereka, lewat tindakan mereka bisa mengacaukan atau membawa kerusuhan. Dengan dasar atau dengan dalih, mari kita buat perubahan, mari kita buat pembaharuan. Boleh-boleh saja. Martin Luther katakan bahwa gereja yang hidup itu adalah gereja yang selalu membaharui diri dari waktu ke waktu oleh roh dan firman Allah. Jadi kalau buat pembaharuan, pembaharuan itu ada dasarnya. Dasarnya dituntun oleh roh dan firman Allah. Firman Allah bilang begini, itulah yang mendasari pemahaman kita untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan. Bukan buah-buah yang pahit. Menurut pendapat saya, menurut pengalaman saya, lalu menghadirkan kerusuhan. Dengan alasan atau dalih yang tadi saya katakan. Hati-hati saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita termakan buah yang pahit. Atau kita sendiri bisa menjadi alat yang membuahkan kepahitan bagi orang lain. Akibatnya bukan kehidupan kita merangkul dan memanggil orang datang kepada Kristus. Tetapi oleh karena kepahitan yang kita lakukan, mengusir dan menjauhkan orang dari persekutuan. Hari ini kita diingatkan saudaraku, itu bahaya. Bahaya di mana-mana
yang perlu kita jaga. Karena apa? Akan datang waktunya kita pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Saudara tidak akan pertanggungjawabkan kepada saya. Tetapi kita semua akan pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang ini terusir. Kenapa? Karena kepahitan yang kau buat. Lalu membawa kehancuran dan keretakan. Tidak membawa damai sejahtera. Hari ini kita diingatkan supaya kita waspada terhadap kondisi seperti itu. Karena itu adalah bahaya-bahaya yang mengancam kita untuk kehilangan kasih karunia. Dan pada akhirnya hal berikut yang diingatkan adalah kehidupan yang berada atau yang begitu mencintai kedagingan. Tadi disinggung kekudusan. Secara jelas firman Tuhan mengatakan, jangan ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Esau diberikan contoh bagi kita lewat firman Tuhan ini. Ada dua hal dari Esau atau dua peristiwa dari Esau dan Yakub yang lewat firman ini disampaikan bagi kita. Pada saat Esau berburu di padang, dia berada di dalam kelemahan dan kelaparan. Dan oleh karena itu begitu sampai di rumah, dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sepiring kacang merah. Artinya kita diingatkan, janganlah menjadi Esau. Jangan hanya karena kelemahan perut kita, apalagi dengan adanya dampak COVID-19 yang dampaknya tidak hanya pada kesehatan tapi ekonomi dan begitu banyak hal kesusahan yang terjadi. Apapun namanya itu, kelaparan, ketelanjangan, kesakitan, kesusahan apapun itu, kiranya saudaraku, itu tidak membuat kita jatuh lemah dan menukar Tuhan, menukar keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dengan uang, materi, jabatan, atau apapun namanya. Firman Tuhan hari ini secara tegas mengingatkan kita supaya itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Ataupun kalau kita berada di dalam kondisi kelebihan, jangan sampai kita memiliki nafsu yang rendah. Kalau Esau nafsu rendah saat dia lapar, tapi yang diingatkan cabul. Nah, menurut tradisi orang Ibrani, sebenarnya Esau itu ada bikin 5 dosa. Itu karena laparnya dia lalu tukar kesulungannya dengan kacang merah. Yang kedua, dia kawin dengan perempuan-perempuan dari Kanaan dan dia ikut menyembah Allah-Allah mereka. Dan yang keempat, dia lebih mencintai kenikmatan dunia ini. Karena itu yang kelima, dia berani menjual hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan bagi orang Israel itu adalah anugerah Allah yang tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi karena kelemahannya dia menjual itu. Nah, bagi kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, hari ini kita diberikan ingatan, peringatan supaya jangan kita memiliki kelemahan daging, nafsu yang rendah seperti Esau. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang mengambil dalih dasar firman Tuhan. Saya kasih contoh saja. Ini ada pengalaman. Pernah
Yang jelas tidak dipelita. Pernah itu di dalam kehidupan. Ada penggembalaan. Bayangkan, sudah punya istri. Saat diberkati, dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena istrinya itu, dia dari latar belakang agama yang non-Kristen masuk Kristen. Mestinya setelah menjadi istri, suami itu harusnya menjadi garam dan terang, imam yang membawa dia untuk memuliakan Tuhan. Tetapi perjalanan perkawinan kemudian ia juga menjalin hubungan yang terlarang dengan orang lain. Kalau Alkitab di sini bilang cabul dengan orang lain. Nah, dalam kondisi itu saya masih ingat almarhum pendeta mengatakan begini, ada pendeta yang tertua di GPIB waktu itu, Pak Hewalderi, bilang begini, kalau sudah begitu, itu dia lihat pendeta itu seperti setan. Jadi kalau pendeta datang di rumah, keluar. Tapi saat kalau ketemu dalam pelayanan, ditanya kenapa Bapak lakukan itu? Bukan main, orang Kristen pintar. Alasannya begini, kan Tuhan Yesus bilang kita harus mengasihi Bu Pendeta. Jadi karena kasihlah saya melakukan itu. Bayangkan perempuan di Indonesia ini di dunia ini 10 banding 1 laki-laki. Jadi ya kalau dengan saya selingkuh dengan dia, berarti kan saya mengasihi dia, membagi kasih juga. Saudaraku, mari kita renungkan. Apalagi mendasarkan perbuatan kita yang lemah, nafsu kita yang rendah dengan firman Tuhan. Dan banyak sekali contoh yang lain. Hari ini semoga kita diingatkan, jangan ulangi apa yang dilakukan oleh Esau dengan alasan apapun. Karena kita akan hilang hak kesulungan dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-17 itu mengingatkan bahwa berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi Esau sebagai anak yang sulung. Kemudian dengan liciknya diambil oleh Yakub. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Mungkin Ishak tidak dengar bahwa Esau pernah menjual hak kesulungannya. Tetapi Tuhan yang tahu. Karena itulah yang terjadi. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Alkitab mengatakan Esau menangis. Walaupun dia menangis terseduh-seduh, walaupun dia memaksa bapaknya harus memberkati. Itu tidak bisa ditarik. Yang namanya berkat itu tidak bisa ditarik kembali. Kita harus ingat dalam hidup kita, saudaraku, bahwa ada hal-hal yang dalam hidup ini yang sudah Tuhan rancang dan tetapkan, yang tidak bisa ditarik kembali, yang tidak bisa diambil kembali. Karena itu, marilah di dalam ketergantungan kita sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberikan judul, jangan sampai gagal. Nah itu karena bahaya-bahaya yang mengancam tadi. Jangan sampai kita gagal mempertahankan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang sudah dikerjakan bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan kasih dan rahmat Tuhan. Jangan sampai kita tidak sampai kepada tujuan hidup kita. Karena gangguan-gangguan. Karena bahaya-bahaya yang dikatakan hari ini. Roh Kudus menuntun saudara dan saya. Agar dengan segala kerendahan hati dan penuh ketergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kita selalu memohon, bimbinglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami, berikanlah bagi kami hikmat-Mu ya Allah. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu bagi kami. Agar kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan.
sampai akhir langkah kami, mencapai tujuan kami, yaitu mahkota yang kekal yang telah disediakan Kristus bagi setiap orang yang tetap setia sampai akhirnya. Tuhan memberkati, amin. Umat Tuhan, kita renungkan firman Allah dalam saat teguh dalam hidup kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 434 bait 1 dan 2 sebagai jawaban kita terhadap firman Tuhan. Kita satukan hati kita dalam syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu bagi kami. Firman-Mu yang memberikan peringatan yang keras dalam kehidupan kami. Agar sebagai umat kepunyaan-Mu yang telah Tuhan tebus, kiranya kami selalu berjaga, berdoa dan berjaga, supaya kami tidak gagal mempertahankan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Supaya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami selalu bergumul, berjuang, walau dalam keadaan apapun, dalam situasi penderitaan, kesakitan, kekurangan, ataupun mungkin kesukaran yang bagi kami sangat berat dan duka cita sekalipun. Kiranya itu tidak akan membuat kami melupakan tujuan hidup kami, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan.
Karena itu kami akan selalu memelihara rahmat-Mu, kasih karunia-Mu. Memelihara kekudusan hidup kami di dalam dan bersama dengan Tuhan. Mengejar damai sejahtera. Menjalin hubungan, kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Dengan hati kami yang bersih dan kesungguhan iman kami. Dan menjalin hubungan kedamaian dengan sesama kami. Dengan ketulusan. Karena Kristus yang memberikan teladan bagi kami. Tolong kami Tuhan. Agar kami berani berjuang mengalahkan keangkuhan kami, kedengkian kami, iri hati kami, ataupun kebencian kami kepada sesama. Dan biarlah dalam hidup ini kami mengejar damai sejahtera. Dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami dimanapun kami berkarya. Kiranya karya kami yang kecil maupun yang besar. Kata-kata kami, perbuatan kami menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kedamaian, damai sejahtera bagi sesama kami. Sehingga Kristus Yesus dimuliakan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Jemaat GPIB Pelita, baik yang mengikuti ibadah pada malam ini, lewat ibadah live recording ini, maupun yang ada di sini. Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Cukupilah kebutuhan mereka. Berkatilah mereka dengan rahmat-Mu yang melimpah. Lindungi dan bimbinglah mereka, dekaplah mereka erat dengan dekapan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari berbagai penyakit bahaya, teristimewa COVID-19. Berikanlah bagi mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Baik itu anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, maupun yang sudah lanjut usia. Tuntun kami semua ya Tuhan. Agar dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Tetapi kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Yang menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan menyerahkan akan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya bahwa oleh rahmat-Mu Tuhan mengaruniakan hikmat bagi para ilmuwan, baik itu di dalam bangsa kami maupun di luar, sehingga bisa menemukan obat maupun teristimewa untuk mencegah corona. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati itu. Yang menurut rencana mulai digunakan di bangsa ini. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, presiden, wakil presiden, Kabinet Indonesia Maju, gugus depan percepatan COVID di dalam bangsa ini. Sungguh Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua obat, termasuk obat yang dipakai untuk mencegah COVID. Agar bangsa ini bisa dimenangkan, diputuskan rantai COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang ada di garda depan dalam pencegahan, dalam menghadapi pandemi corona ini. Para dokter,
para juru rawat, petugas-petugas di rumah sakit, petugas-petugas di pemakaman, mereka-mereka yang mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk melayani sesama mereka di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah, diberkati Tuhan bagi keselamatan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, bagi pelayanan-Mu dalam jemaat GPIB Pelita secara keseluruhan dari sektor 1 hingga sektor 12. Bersama jemaat-Mu kami membawakan syukur dan pujian atas tuntunan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka ditambahkan setahun usia dalam perjalanan umur hidup mereka maupun dalam perkawinan mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka di usia-usia mereka, baik itu umur hidup maupun umur perkawinan yang baru. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, bagi keluarga-keluarga yang berada di dalam duka cita, keluarga Bapak Martinus Teguh maupun keluarga-keluarga yang lain. Ya Tuhan, Kau penghibur yang sejati, dengan tangan-Mu yang penuh cinta kasih, usaplah air mata mereka ya Bapa. Peluk mereka Tuhan, karuniakan bagi mereka kekuatan dan penghiburan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tahu melukai, Tuhan tahu membebat, Tuhan tahu memukul dan Tuhan tahu mengobati. Tuhan pasti tetap peduli dan memperhatikan mereka. Ganti duka cita mereka dengan sukacita surgawi. Para janda, duda dan anak-anak yatim piatu kami serahkan kepadamu. Orang-orang tua yang telah lanjut usia, dalam kebahagiaan mereka di dalam jemaat ini, para lansia yang merayakan ulang tahun PKLU atau lansia. Tuhan kiranya memberkati mereka, meneguhkan iman mereka, menambahkan semangat keyakinan dan kehidupan bagi mereka, agar mereka tetap berdiri teguh, yakin dan percaya bahwa sampai rambut memutih dan akhir langkah mereka, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa tetap melindungi dan menuntun mereka. Anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, walaupun untuk sementara ini lewat virtual, Tuhan tolong mereka dalam perjuangan pendidikan mereka. Pemuda-pemudi kami dalam pergumulan dan perjuangan mereka, baik itu yang menyelesaikan pendidikan, baik itu yang mencari pekerjaan, ya Kristus sumber berkat. Kiranya oleh kasih setiamu, oleh kemurahan-Mu Tuhan karuniakan bagi mereka pekerjaan dan usaha bagi masa depan mereka. Mereka yang merindukan teman hidup, Yesus Kristus sumber hidup, karuniakan bagi mereka teman hidup yang terbaik untuk masa depan mereka. Semua yang bertugas pada saat ini, baik itu presbiter, baik itu pemandu lagu, pemandu kidung, dan pemandu musik, dan juga anak-anak kami yang memandu alat-alat elektronik atau MMS. Ya Tuhan, tiliklah mereka. Berkati mereka semua dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuntunlah mereka di jalan-Mu. Cukupilah kebutuhan mereka. Dan berikanlah masa depan yang baik dan pasti selalu bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak dalam jemaat ini, keluarga-keluarga kami yang jauh dari sisi kami, karena pekerjaan mereka dan karena hal yang lain, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kostor,
para penjaga, karyawan-karyawati dalam jemaat ini kami serahkan kepadamu. Perangkat pelayan, Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Ellen Poli Tamunu, PHMJ, seluruh presbiter, seluruh pengurus pelkat dan komisi, pendeta-pendeta yang dipanggil membantu pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati dan memurnikan motivasi pelayanan kami, agar di dalam kesetiaan dan ketaatan yang sungguh kepadamu, kami mempersembahkan hati kami, hidup kami, waktu kami, tenaga kami untuk melayani bagi kemuliaan-Mu. Ampuni kami Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 86 bait pertama dan kedua. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 28 Oktober 2020. Demikian warta jemaat ini hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan. Kita tetap setia dan taat kepada Kristus Tuhan kita. Dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Serta selalu mengingat akan tujuan hidup kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Kita memuji Tuhan dengan nyanyikan Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2 sebagai nyanyian pengutusan. Hidup
yang dikasihi dan diberkati, di dalam kemenangan karena Kristus yang telah memenangkan kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Pelayan firman, presbiter dan jemaat bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada jemaat sektor 1 sampai 12 yang telah mengikuti ibadah keluarga pada malam hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.